alifan, walakin alifun harfan, lam harfan, wa mim harfan. Dan satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti kalau alif lam mim 3 kali 10 jadi 30 kebaikan. Amalan termudah ya Al-Quran. Kemudian Al-Quran mencakup ilmu dunia dan akhirat. Berarti kita akan memiliki ensiklopedia terbesar yang pernah ada. Nah, kita selalu menjadikan Al-Quran ini sumber segala ilmu, ya. Ilmu dunia dan akhirat. Berarti kita akan memiliki ensiklopedia terbesar yang pernah ada. Kalau antum kenal dengan Dr. Ustaz Muhammad Iqbal, itu pembina atau pembina Yayasan Al-Fatih, Yaqutat Al-Fatih. Beliau punya dulunya beliau itu bekerja di sebuah perusahaan besar apa namanya, seperti Aksa itu kan asuransi ya, dan dia sudah mencapai level sangat tinggi ya, direktur. Tetapi beliau itu keluar di saat puncak karirnya, kemudian dia mengkaji Al-Quran sehingga hari ini beliau punya kebun Al-Quran. Dia punya kebun Al-Quran, dia berkebun yang tanaman-tanamannya itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Zaitun, tin, kurma, semua yang ada dalam Al-Quran dibuat. Sampai resep cara menanam itu dari Al-Quran. Kemudian dia juga beternak ribuan kambing dengan macam-macamnya ya, kambing Australia, ada yang lupa-lupa. Jadi kalau ada kesempatan antum bermain ke sana, itu luar biasa. Itu kambingnya itu di sesuai Al-Quran itu ya di apa namanya? Digembala ya, digembala. Sampai beliau itu tahu macam-macam suara kambing. Ketika kambing bunyi, nah, saya tahu ini kambingnya lapar. Ada bunyi lagi, saya tahu ini kambingnya pengen kawin. Bunyi lagi, saya tahu ini kambingnya sampai tahu begitu. Saking dia meneliti dan membiasakan diri dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia juga membantah di Indonesia mah mual buahan kurma teh. Ternyata kurma berbuah dan bisa dipanen. Ya gitu ya. Dari mana dia belajarnya? Dari Al-Quran. Sampai dia diundang ke luar negeri untuk berbicara masalah pertanian. Ya. Ada di sana Jonggol Farm, luar biasa gitu ya. Dan produk-produknya sudah banyak. Itu hanya menggali ada sini ilmu dunia dan ilmu akhirat. Al-Quran menjadi teman di alam kubur kita dan menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Memperbaiki semua sisi kehidupan kita, akhlak, komunikasi, kebahagiaan, interaksi dengan orang lain dan sebagainya. Orang yang tidak bahagia, selalu sengsara itu bisa jadi karena dia terlalu jauh dengan Al-Quran, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah hadir ke majelis qiraatul Quran. Ini kalau kita kasih dalil, ini ada dalil-dalilnya.
gitu ya. Kemudian alkohol membuat penyakit fisik dan psikis kita. Makanya orang yang sakit itu bangun kesembuh-sembuh ke dokter diruqyah. Kudu nama diruqyah heula ka dokter. Ya. Kudu nama diruqyah heula karena alkohol itu adalah syifa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Membuat waktu kita lebih produktif, tidak ada waktu terbuang, dan hidup ini tidak membosankan. Kita itu kebalik, justru kita takut kalau kita baca Quran waktu kita habis. Gitu ya. Waktu terbaca Quran, soalnya sibuk kerja. Padahal kerja itu akan selesai dengan mudah kalau kita baca Quran. Jangan kebalik ya. Makanya kebanyakan dari kita baca Quran itu di sisa waktu saja, tidak menyisa, tidak menyiapkan waktu. Kemudian ada sisa waktu ngaji lamun Allah. Itu alasan yang disebutkan oleh Dr. Daim Al-Kahil. Kemudian ini 14 manfaat dari mendengarkan Al-Quran berulang-ulang. Ini kalau dilihat di sini yang meneliti ini orang Amerika. Kan kalau kita lebih senang ilmiahnya, yang ilmiah gitu. Aktivitas otak menyimpan dan memantapkan hafalan saat kita sedang tidur di Harvard University. Menambah kekebalan tubuh. Nah, ini istilah ilmiah ya. Jadi mendengarkan selain Al-Quran berarti bahaya. Menambah daya kreativitas. Sebenarnya ya, kan kita nggak tahu. Ini mendengarkan Al-Quran itu banyak manfaat. Menambah kekebalan tubuh, menambah daya kreativitas, menambah daya konsentrasi. Nah, yang suka gagal fokus banyak dengerin Al-Quran biar menambah konsentrasi. Mengobati penyakit kronis menahun. Nah ini insyaallah ya. Yang jadi masalah itu kenapa yang lebih yakin itu orang-orang kafir. Orang muslim itu nggak meyakini itu. Kemampuan berinteraksi yang baik. Nah, jiwa yang tenang, dia akan tenang. Ada sosial eksperimen ya dulu di Amerika ya. Jadi orang muslim itu memperdengarkan Al-Quran sama mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mendengar Al-Quran menenangkan. Ini suara apa katanya? Luar biasa, sangat menyejukkan sekali. Mereka nggak tahu bahwa itu Al-Quran. Dia tahunya bahasa Arab saja. Padahal didengarkan Al-Quran menenangkan jiwa. Ini yang punya Al-Quran kaum muslimin tidak pernah dengar Al-Quran. Jadi hanya orang yang kerasukan setan saja yang gak suka dibacain Al-Quran. Ya, membaca dari Al-Quran kesurupan, ngebuang, berarti kesurupan jin aja teh. Panas gitu. Mengobati marah, emosi, reaktif. Tenang baca Quran. Makanya kan obat hati ada 5 perkaranya ini. Yang pertama itu baca Quran dan maknanya. Obat hati. Kemampuan mengambil keputusan dengan benar. Ini melupakan semua yang berhubungan dengan keraguan, ketakutan dan keguncangan. Ini luar biasa. Nah, Pak Agus itu, ya, Pak Agus itu yang kemarin Tegal itu kan pertama kita ngobrol sama Pak Agus ya, yang dia apoteker. Dia selain apoteker, ketua IAI,
Dia juga orang sekaligus dia juga orang yang suka dia terapis gitu ya, dengan Al-Quran, dengan doa-doa, dengan baca Al-Quran. Dia orang terapi gitu. Selalu banyak orang yang datang ke beliau itu dia hanya cuma baca Quran, suruh baca Quran, mendengarkan Al-Quran dibacakan seperti itu. Membentuk pribadi yang kokoh. Makanya Al-Quran itu ya kan Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah mendahulukan as-sam'u, pendengaran. Jadi kalau dari penelitiannya, bayi itu ketika ada dalam perut itu sudah bisa mendengar. Yang pertama aktif itu adalah telinganya, dia bisa mendengar. Makanya ibu hamil dia disarankan untuk memperdengarkan atau sering membaca Al-Quran untuk bayinya. Bayi itu ketika lahir juga matanya gak langsung aktif, dia belum langsung bisa melihat, tapi telinga itu langsung bisa mendengar. Oleh karenanya dia diadankan, gitu, dikasih adan, kan sudah dengar dia. Kalimat yang pertama yang didengar oleh bayi itu adalah kalimat yang baik. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa, mengobati berbagai penyakit ringan biasa. Ini yang kronis saja bisa diobati ya, mengobati penyakit kronis, apalagi yang biasa. Kemudian terakhir memperbaiki komunikasi. Nah ini yang meneliti ya orang kafir. Nah seperti itu. Jadi makanya ketika anak mulai menghafal Al-Quran, sebetulnya dia sedang mulai mengaktifkan, lebih mencerdaskan otaknya. Orang yang hafal Al-Quran, itu mencerdaskan otaknya, gitu ya. Bukan menjadikan dia sebaliknya, gitu ya. Menjaga penyakit dari penyakit berat seperti kanker. Nah, tinggal kita yakin nggak bahwa obat Al-Quran itu adalah syifa. Mengubah kebiasaan buruk. Kemudian ini target terhadap Al-Quran, memahami bahasa Al-Quran sesuatu yang mutlak. Jadi yang pertama, tartil, membaca dengan tajwid. Ini tahapan pertama adalah tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian tahfiz. Setelah tartil, bacaannya bagus, mulai dia menghafal Al-Quran. Setelah itu dia harus belajar tafsir, karena Al-Quran ini harus diamalkan. Al-Quran yang harus diamalkan, harus dipelajari. Kemudian tadabbur. Tadabbur ini nanti menghasilkan amalan-amalan setelah dikaji dalam tafsir. Kemudian yang selanjutnya adalah taklim, mengajarkannya. Yang pertama tartil, tahfidz, tahsin, kemudian tadabbur, kemudian setelah itu mengajarkannya kembali. Man ta'allama al-Qur'an khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang belajar dan mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir ini adalah yang menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Ini dalam surat Al-Qamar diulang-ulang selama 4 kali ya.
Sungguh Allah ini Allah mudahkan bagi kalian untuk dihafal. Fahal min mudzakir. Oleh karena adakah orang yang mau menghafal, mengingatnya? Baik, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi yang pertama di hari kedua ini mengenai generasi Qur'ani, bahwa anak-anak kita itu harus belajarnya dimulai dari Al-Quran. Kebanyakan orang tua hari ini tidak mengajarkan Al-Quran ini menjadi yang pertama, karena tujuan mereka ingin supaya anak-anaknya mudah bekerja, dapat ijazah dan lain-lain, gitu ya. Sehingga sirwe itu tetap diajar ilmu umum karena ada kekhawatiran nggak bisa kerja, nasib masa depannya seperti apa dan lain-lain. Walau alam bisawab, itu mungkin mangga silakan. Itu dia ya, sesi yang pertama. Cek. Cek. Nah, silahkan ya, sekarang dibuka sesi tanya jawabnya pada para satidah ataupun dari wasantri. Jikalau ada yang tanyakan silahkan. Mumpung beliau ada di tempat kita ya, kita manfaatkan sebaik mungkin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi huruf-huruf Al-Quran. Nah, metode yang lebih efektif kayak gimana gitu, supaya kita bisa lebih cepat dalam menghafal Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada orang yang bilang bahwa apa ya? Lupa lagi. Kalimatnya bagus ya. Oh iya, bahwa tanda cinta itu adalah menghafal Al-Quran, dan tanda kesetiaan itu adalah munajat. Gitu ya.